Halo sahabat Momo, apa kabar kalian semua hari ini? Jawab di komen ya. Semoga kalian selalu sehat dan dilancarkan rezekinya. Siap-siap ya, karena kisah kali ini benar-benar akan menguji kesabaran dan membuat emosi kalian meledak. Bayangkan, di depan semua orang penting, di depan tamu-tamu terhormat, kamu dihina habis-habisan oleh mertua dan ipar yang selama ini kamu biayai hidupnya. Mereka bilang kamu pengangguran. Mereka bilang kamu cuma pembantu. Tapi, mereka tidak tahu, 1 menit setelah kalimat hinaan itu keluar, kehormatan dan rezeki mereka akan hancur lebur. Kenapa? Karena ternyata orang yang mereka rendahkan adalah pemilik asli dari semua aset. Bahkan CEO dari perusahaan tempat suami bekerja. Kisah ini berjudul, Ipar dan Mertua Menghinaku Pengangguran di Depan Bos Barunya. Mereka tak tahu akulah CEO asli perusahaan itu. Ini adalah kisah tentang Kayla, wanita sabar yang akhirnya mengambil keputusan drastis setelah dihina oleh Ibu Rani, mertua, dan Vina, ipar. Siapakah sebenarnya Kayla? Apa rahasia terbesarnya? Dan bagaimana ia membalikan keadaan dalam hitungan detik? Tonton sampai akhir, karena plot twistnya dijamin bikin kamu teriak kegirangan. Tapi sebelum kita mulai, seperti biasa, jangan pelit-pelit ya. Dukung terus channel ini dengan cara like video ini, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Komen di bawah, ketik nama kamu, asal kota, dan hadir. Ayo, kita mulai petualangan emosi ini. Siapkan hati dan tisu. Pagi itu, lampu kristal besar menggantung di ruang makan mewah bergaya Victorian modern. Cahaya pagi memantul indah di atas meja makan kayu jati panjang yang Kayla tata dengan piring-piring porselen terbaik. Kayla meletakkan menu sarapan spesialnya, scrambled egg dengan truffle oil dan smoked salmon. Suasana seharusnya hangat dan penuh cinta, tetapi udara dingin pagi itu terasa membeku, seolah membawa pertanda. Di kursi utama, Ibu Rani duduk tegak dengan setelan sutra mencolok dan perhiasan berlebihan, memasang wajah masam yang sudah menjadi rutinitas pagi. Di sebelahnya, Vina asyik menatap ponsel mahal di tangannya, sesekali tertawa kecil pada layar. Arka, suami Kayla, sibuk membalik halaman koran bisnis di tangannya, sama sekali tak melirik Kayla yang baru menarik kursinya sendiri. Kayla mencoba tersenyum, menyamarkan rasa sakit yang mulai terasa. Selamat pagi semua. Hari ini aku buat menu spesial. Semoga kalian suka. Ibu Rani tidak menyentuh makanannya. Tatapannya dingin dan meremehkan. Spesial? Menurutmu scrambled egg ini spesial, Kayla? Di Hotel Bintang 5, ini namanya makanan standar. Sudah tahu Arka harus segera ke kantor untuk meeting penting, kenapa kamu tidak panggil catering saja? Tapi, Bu, aku ingin menyiapkan makanan sehat dan segar. Lagi pula, Arka bilang dia suka masakanku, jawab Kayla lembut. Arka tiba-tiba memotong perkataan Kayla, tanpa menurunkan koran dari wajahnya. Aku bilang aku suka? Aku bilang, makan apa saja yang sudah ada. Kayla, jangan merepotkan diri. Kenapa sih? Kamu ini selalu mau melakukan hal-hal remeh seperti pembantu begini. Hati Kayla teriris. Kalimat itu lebih tajam daripada pisau dapur. Ia menahan napas. Aku hanya ingin mengurus rumah kita, Arka. Vina mengangkat kepalanya dari ponsel, mencibir dengan suara nyaring. Cih, mengurus rumah. Memang cuma itu satu-satunya pekerjaanmu, kan, Kak? Seorang sarjana desain interior, cum laude lo, tapi kerjanya cuma ngulek bawang di dapur. Memalukan sekali. Ibu Rani tersenyum sinis, menatap Vina penuh persetujuan. Vina, jaga bicaramu. Walaupun kenyataannya begitu, dia itu menantu di rumah ini. Meskipun tidak menghasilkan uang sepeser pun, setidaknya dia bisa jadi pembantu gratis yang menghemat pengeluaran kita. Kayla mengepalkan tangan di bawah meja. Ia merasa dipaksa menelan ludah beracun. Ia ingin berteriak bahwa rumah mewah ini, mobil sport yang Arka kendarai, dan hampir semua aset yang mereka nikmati adalah hasil jerih payahnya, modal dari perusahaan warisan ayahnya. Tapi ia menahannya, teringat pada rencana rahasia yang sudah ia susun. Belum waktunya untuk meledakkan bom. Arka melipat koran, bangkit berdiri tanpa menoleh sedikit pun. Aku berangkat. Kayla, aku mau kamu siapkan bajuku yang untuk acara di kantor nanti malam.
Jangan sampai salah warna dasi lagi. Aku harus terlihat sempurna di depan klien penting. Tentu, Arka, jawab Kayla, suaranya tercekat. Arka berjalan keluar tanpa mencium keningnya, tanpa pamit, seolah ia hanya seorang pelayan di rumah itu. Sepeninggal Arka, Ibu Rani berbisik pada Vina, namun cukup keras agar Kayla mendengarnya. Lihat, sudah tidak laku, tidak punya pekerjaan, hanya bisa diatur. Dasar wanita lemah. Dia tidak akan tahu seberapa besar rencana kita untuk menyingkirkannya dari semua aset Arka. Kayla mendengar samar-samar. Rencana? Aset Arka? Jantungnya berdebar kencang. Ia tahu, perlakuan buruk ini bukan hanya soal harga diri. Ini sudah menyangkut sesuatu yang lebih besar dan jahat. Beberapa jam kemudian, di tengah hari yang semakin terik, Kayla sedang mengamankan beberapa berkas penting di ruang kerjanya di lantai 2. Ia merasa harus segera mengumpulkan dan mengamankan semua dokumen terkait aset pribadinya. Tiba-tiba, pintu kamar terayun terbuka lebar. Ibu Rani dan Vina masuk begitu saja, tanpa basa-basi mengetuk. Wah, lihat, Bu. Si misis pengangguran ini sedang berhayal jadi bos lagi di kamar kerjanya. Cibir Vina, bersandar di kusen pintu dengan angkuh. Mau pura-pura baca dokumen perusahaan, Kak? Kayla dengan cepat menutup laci yang baru saja ia buka. Vina, Ibu, kenapa kalian masuk tanpa mengetuk? Ini ruang kerjaku. Ibu Rani melangkah masuk, tatapannya menyapu setiap sudut ruangan, mencari-cari sesuatu. Mengetuk? Memangnya kita ini tamu? Kayla, ini rumah anakku. Dan semua yang ada di rumah ini, termasuk ruangan bobrok ini, secara hukum adalah milik Arka. Kayla berdiri tegak, melawan rasa takutnya. Tidak, Bu. Ruangan ini, rumah ini, aku yang membelinya dengan uangku sendiri. Vina tertawa terbahak-bahak, tawa yang tajam dan menusuk. Oh, ya ampun. Aku tidak menyangka kamu sepikun ini, Kak. Semua orang tahu Arka lah yang bekerja keras siang malam. Uangmu? Uang apa yang kamu punya? Uang sisa jajan mingguan? Sudah, Vina. Jangan buang waktu kita. Sela Ibu Rani, mendekati meja kerja Kayla. Kayla, aku datang untuk mengambil berkas sertifikat rumah. Arka membutuhkannya untuk urusan perusahaan. Wajah Kayla menegang. Sertifikat rumah ada di brankas pribadiku, dan aku tidak bisa memberikannya tanpa izin Arka. Ibu Rani tersenyum sinis. Arka sudah mengizinkan. Justru dia yang menyuruhku. Dia bilang kamu ini ceroboh, sering lupa menyimpan barang, jadi biar aku saja yang mengurusnya. Dia bilang, daripada sertifikat penting itu hilang, lebih baik ku pegang. Lidah Kayla terasa keluh. Benarkah Arka sudah berkhianat sejauh ini? Berbohong hanya untuk mengambil haknya? Maaf, Bu, ujar Kayla pelan, mencoba mempertahankan ketenangannya. Aku tidak bisa memberikannya. Biar aku yang urus bersama Arka nanti malam. Vina maju selangkah, suaranya penuh ancaman. Jangan sok jual mahal, ya? Kamu pikir kami butuh izinmu? Hah? Vina langsung mendorong bahu Kayla dan mencoba membuka paksa laci yang tadi ditutup Kayla. Kayla refleks menahan tangan Vina. Dalam pergumulan kecil itu, Ibu Rani melihat sebuah amplop tebal yang jatuh dari tumpukan buku di meja. Dengan cepat, Ibu Rani meraih amplop itu. Apa ini? Serunya, membaca nama perusahaan yang tercetak samar di amplop itu. PT Cakrawala Tekno. Ini berkas perusahaan Arka. Kenapa ada di tanganmu? Itu bukan urusan kalian. Itu milikku. Seru Kayla panik, mencoba merebutnya kembali. Vina menjerit histeris. Milikmu? Paling-paling kamu mencurinya dari meja Arka. Dasar pengangguran gila. Cuma mau menguasai harta suami. Ibu Rani membalik amplop itu dan membaca samar-samar beberapa tulisan penting. Wajahnya tiba-tiba berubah, dari marah menjadi curiga yang mendalam dan dingin. Aku akan simpan ini. Aku akan cek ke kantor Arka. Kalau sampai kamu macam-macam, aku tidak akan segan-segan menyeretmu ke polisi. Kayla, ingat itu. Ibu Rani dan Vina pergi dengan kemenangan yang terasa getir dan menakutkan bagi Kayla. Kayla ambruk di kursi, dadanya sesak oleh rasa sakit dan penghinaan.
Ia tahu, ia harus segera bertindak. Rencananya tidak bisa ditunda lagi. Menjelang senja, Kayla duduk sendirian di teras belakang, membiarkan angin membelai wajahnya. Ia meraih ponsel dan menghubungi satu-satunya orang yang ia percaya, Faris, pengacara andal sekaligus sahabatnya. "Halo, Kay. Ada apa?" Suaramu terdengar cemas, sapa Faris dari seberang telepon. "Faris, aku butuh bantuanmu. Sekarang. Rencana kita harus jalan besok." Suara Kayla terdengar tegas, namun gemetar. Mereka sudah mulai bergerak. Ibu Rani baru saja mengancam akan mengambil sertifikat rumah dan menemukan dokumen cakrawala. "Sial. Aku sudah menduga mereka akan cepat," jawab Faris dengan nada serius. "Tapi tenang, Kay. Semua aset yang dibeli sebelum pernikahan atas namamu tidak bisa diganggu-gugat. Tapi, cakrawala? Kenapa dokumen itu bisa ada di tangan mereka?" "Itu berkas-berkas lamaku. Dulu aku sempat berencana bekerja sama dengan mereka sebelum akhirnya memilih fokus dengan perusahaan desainku," jelas Kayla. "Aku hanya menyimpan data-data itu. Tapi sepertinya, Arka sekarang bekerja di perusahaan itu." Faris terdengar terkejut. "Arka di Cakrawala? Tunggu sebentar. Aku ingat Cakrawala sempat dijual karena pilot, tapi baru-baru ini ada investor misterius yang membelinya secara tunai, lalu mengganti seluruh manajemen. Perusahaan itu sekarang sedang di puncak kejayaan." Kayla menarik napas dalam, matanya menatap langit senja dengan tekad yang membara. "Faris, aku butuh kamu. Mulai besok, aku akan mencairkan semua aset likuid dari perusahaan desainku. Aku akan lakukan apa yang kita bicarakan dulu, aku akan menjadi investor misterius itu." Faris terdiam sejenak. "Kay, kamu yakin? Itu dana yang sangat besar. Membeli mayoritas saham perusahaan yang menjadi tempat suamimu bekerja, itu langkah yang berisiko. Tapi, aku tidak punya pilihan," potong Kayla cepat. "Aku dihina setiap hari, Faris. Aku disebut pembantu, pengangguran, dan sekarang mereka mencoba merampas rumahku. Aku tidak akan membiarkan mereka, terutama Ibu Rani dan Vina, menginjak-injak harga diriku lagi. Aku akan tunjukkan siapa aku sebenarnya. Aku akan kendalikan semua. Aku akan menjadi bos mereka." "Baik, bos," balas Faris, nada suaranya berubah penuh dukungan. "Aku akan siapkan semua dokumennya. Aku akan atur agar prosesnya selesai dalam 5 hari. Kamu harus menghilang dulu, agar mereka panik, dan agar kamu bisa fokus." "Aku akan pergi besok pagi," kata Kayla, "dan aku tidak akan kembali sampai perusahaan itu sepenuhnya ada di tanganku. Faris, tolong siapkan juga surat gugatan cerai untuk jaga-jaga. Aku butuh pertimbangan terkuat jika keadaan tidak bisa diselamatkan." "Sudah kusiapkan," tegas Faris. "Sekarang, kamu siapkan hatimu. Setelah ini, tidak ada lagi Kayla yang lemah. Yang ada hanya Kayla, CEO yang akan menuntut keadilan." Kayla menutup telepon. Ia berdiri, menatap rumah megah yang selama ini menjadi penjara mewahnya. Wajahnya yang semula penuh kesedihan kini berganti dengan ekspresi dingin dan penuh determinasi. Larut malam, Arka pulang dalam keadaan mabuk. Ia langsung ambruk di kasur tanpa bicara sepatah kata pun. Kayla menatap wajah suaminya yang damai dalam tidur. "Aku mencintaimu, Arka," bisik Kayla pada dirinya sendiri, air mata menetes. "Tapi kamu sudah membiarkan ibumu dan Vina menghancurkan harga diriku. Kamu meremehkan usahaku. Kamu bahkan berencana mengambil hakku. Aku harap kamu menyesal, karena saat aku kembali, semuanya tidak akan sama lagi." Kayla mengambil koper kecil berisi dokumen penting dan beberapa pakaian. Ia tidak mengambil perhiasan atau barang mewah, hanya yang penting. Di meja nakas, ia meletakkan sebuah surat singkat. "Arka, aku pergi. Jangan cari aku selama 5 hari. Setelah itu, kamu akan mengerti segalanya. K." Kayla mencium kening Arka untuk terakhir kalinya. Ia melangkah keluar kamar, melewati koridor yang sunyi, melewati kamar Ibu Rani dan Vina yang terkunci. Ia meninggalkan semua kemewahan itu demi mendapatkan kembali harga dirinya. Ia menoleh ke belakang sekali lagi, melihat rumah itu, lalu membuka pintu utama, melangkah keluar, dan menghilang dalam gelapnya malam.
Kayla sudah melakukan langkah pertamanya. Ia telah meninggalkan rumah mewah dan suaminya. Misi utamanya kini adalah mengakuisisi PT Cakrawala, perusahaan tempat Arka bekerja. Dalam 5 hari ke depan, Kayla akan bekerja keras bersama Faris, menjalankan rencana yang akan mengubah hidup semua orang yang pernah merendahkannya. Ia harus berpacu dengan waktu, karena ia tahu, tanpa kehadirannya, Ibu Rani dan Vina pasti akan memanfaatkan kesempatan ini untuk semakin memojokkan Arka dan menguasai harta benda yang tersisa. Di rumah mewah itu diliputi keheningan yang menyesakan, tetapi bukan karena rasa kehilangan, melainkan karena kebingungan. Arka terbangun dengan kepala pusing, mendapati dirinya tertidur dengan jas yang masih melekat. Ia melihat surat singkat dari Kayla di nakas. Aku pergi. Jangan cari aku selama 5 hari. Setelah itu, kamu akan mengerti segalanya. Arka meremas kertas itu dan melemparkannya ke lantai. Ia bukannya khawatir, melainkan marah. Bagaimana bisa Kayla pergi tanpa izin? Padahal ia harus menyiapkan pakaian untuk acara kantor malam ini. Arka langsung mencari Ibu Rani dan Vina yang sedang sarapan, atau lebih tepatnya, menggosip, di ruang makan. Ibu, Vina, kalian lihat Kayla? Tanya Arka dengan nada tinggi. Ibu Rani mengangkat alis, pura-pura terkejut. Kayla? Bukankah dia memang selalu berkeliaran di pagi hari, mengurus taman? Kenapa kau mencarinya seperti anak hilang? Dia pergi, jawab Arka singkat, menendang kursi di dekatnya. Dia cuma meninggalkan surat aneh ini. Dia bilang dia pergi selama 5 hari. Ibu Rani dan Vina saling pandang. Di mata mereka bukan ada kekhawatiran, melainkan kilatan kemenangan yang tersembunyi. Pergi? Vina menyeringai. Paling-paling dia merajuk. Kak, biasalah, drama orang pengangguran. Merasa terhina karena kita bilang dia pembantu. Biarkan saja. Mungkin dia sedang healing di warung kopi murahan di pinggir kota. Namun, Ibu Rani lebih cerdik. Matanya yang tajam menyadari ini adalah kesempatan emas. Arka, jangan panik. Bagus dia pergi. Ini namanya takdir memihak kita. Selama 5 hari ini, kita punya waktu untuk menyelesaikan urusan kita tanpa halangan dari dia yang ngerecokin terus. Urusan apa, Bu? Tanya Arka, sedikit tertarik. Ibu Rani menarik napas, lalu merendahkan suaranya seolah takut didengar dinding. Malam itu, saat kau mabuk, kau ingat kau pernah bicara soal aset properti? Kau bilang semua aset harusnya di bawah namamu, bukan nama Kayla, kan? Dan rumah ini, Ibu sudah bicara pada notaris langganan kita. Selagi dia tidak ada, kita urus semua surat kuasa pengalihan aset. Kita amankan semua, termasuk sertifikat rumah itu. Rumah ini harus jadi milikmu sepenuhnya, Nak. Wajah Arka terlihat ragu. Tapi, Bu, rumah ini, Kayla yang beli. Aku cuma menambahkan sedikit dana. Secara hukum. Hukum bisa diatur. Arka, potong Ibu Rani tajam. Siapa yang punya uang, dia yang buat hukum. Ingat, dia itu sekarang tidak punya power apa-apa. Kau punya jabatan, kau punya koneksi, dan kau punya aku. Lagi pula, aku menemukan ini. Ibu Rani mengeluarkan amplop berkas PT Cakrawala yang ia ambil dari kamar Kayla kemarin. Ini pasti berhubungan dengan klien rahasia yang kau urus. Cepat periksa. Jangan-jangan dia mencuri informasi perusahaanmu. Arka mengambil amplop itu, merasa sedikit panik. Di sisi lain, Vina sibuk memanggil beberapa tukang renovasi. Mumpung si Kayla tidak ada, kita ganti semua perabotan rumah ini. Aku benci sofa vintage yang dia beli. Kita ganti semua dengan warna pink dan emas. Pokoknya, kita ubah rumah ini sesuai selera kita. Biar dia tahu kalau pulang nanti, dia tidak punya hak apa-apa lagi di rumah ini, kecuali sebagai tamu yang melihat-lihat. Rencana jahat itu langsung disusun dengan rapi. Ibu Rani akan mengurus pengalihan aset dan dokumen Cakrawala, sementara Vina akan menghabiskan uang Arka untuk merombak total isi rumah, menghapus jejak dan selera Kayla. Mereka bekerja dalam kegembiraan dan nafsu yang serakah, tak menyadari bahwa ketiadaan Kayla adalah jebakan yang baru saja diaktifkan. Sementara itu, ratusan kilometer dari rumah mewah itu, di sebuah kantor pengacara yang sangat rahasia dan modern,
Kayla sedang duduk di hadapan Faris. Suasana di kantor Faris begitu kontras dengan rumahnya. Tenang, profesional, dan penuh perhitungan. Oke, Kay. Aku sudah siapkan semua berkasnya. Semua dana dari penjualan aset desainmu sudah masuk ke rekening holding yang baru kita buat, kata Faris, menunjukkan tumpukan file di meja. Kita punya waktu 5 hari untuk mengakuisisi mayoritas saham PT Cakrawala secara tuntas. Ini adalah perusahaan besar, Kay. Kenapa harus perusahaan ini? Kau bilang Arka bekerja di sana, itu sudah pasti akan menimbulkan konflik. Kayla menatap Faris. Matanya kini memancarkan ketenangan yang dingin, sangat berbeda dari wanita yang menangis tadi malam. Justru karena Arka di sana, Faris. Kau tahu sendiri Ibu Rani dan Vina. Mereka akan menganggap uang dan jabatan Arka sebagai sumber kekuatan baru mereka untuk menginjakku. Aku harus menghancurkan fondasi kekuasaan mereka. Aku harus mengambil alih sumber kebanggaan mereka. Faris tersenyum tipis. Balas dendam yang manis. Bukan balas dendam, Faris. Ini penegakan keadilan. Selama ini mereka merendahkanku, menganggapku pengangguran yang tak punya nilai. Aku akan membuktikan nilai diriku. Aku akan tunjukkan bahwa aku bukan hanya punya uang untuk membeli perusahaan itu, tapi juga punya otak untuk menjalankannya. Aku akan jadi bos Arka. Dan aku akan tunjukkan pada Ibu Rani dan Vina betapa rapuhnya kekuasaan yang selama ini mereka banggakan. Faris menggeser sebuah dokumen tebal. Langkah pertamamu, kita harus memverifikasi semua laporan keuangan PT Cakrawala. Manajer regional mereka, Pak Dedi, adalah orang kepercayaanku. Dia yang akan kita jadikan kunci masuk. Dia orang yang sangat lurus dan muak dengan intrik kotor di dalam perusahaan yang selama ini dilakukan oleh pimpinan lama. Pak Dedi. Gumam Kayla. Jadi, dia orang yang Arka sebut, bos barunya, yang akan datang ke rumah nanti malam? Tepat, jawab Faris. Arka tidak tahu bahwa Pak Dedi hanyalah manajer yang ditugaskan oleh pemegang saham mayoritas baru, yaitu kamu, dalam waktu 5 hari ke depan, untuk mengurus transisi. Arka terlalu sombong untuk mencari tahu siapa pemilik aslinya. Kayla tersenyum sinis. Sombong dan dangkal. Sempurna. Lalu apa yang akan dilakukan Ibu Rani dan Vina di rumah? Tepat hari ini, jelas Faris, melihat jam tangannya, Ibu Rani pasti sudah menghubungi notarisnya untuk mengurus surat kuasa pengalihan aset rumah. Tapi tenang, aku sudah mengantisipasi. Semua aset properti yang kamu beli sebelum menikah, secara hukum, dilindungi oleh perjanjian pranikah yang kau buat diam-diam. Notaris Ibu Rani hanya akan menemukan dokumen palsu yang kau letakkan sebagai umpan. Dokumen palsu? Ya. Dokumen yang menunjukkan bahwa rumah itu memang dibeli bersama, tapi kamu menempatkan syarat bahwa status kepemilikan akhir akan diputuskan oleh status pekerjaanmu. Dan yang lebih penting, aku sengaja menyebar rumor di lingkungan kantor Arka bahwa PT Cakrawala sedang menghadapi masalah keuangan besar. Ini akan membuat Arka dan keluarganya semakin ingin mencuri asetmu, karena mereka mengira perusahaan suamimu akan bangkrut. Kayla mengangguk. Licik, Faris. Aku suka itu. Jadi, saat mereka berpikir mereka sudah menang dengan mengambil sertifikat rumah, sebenarnya aku sudah mengambil perusahaan tempat Arka menggantungkan hidupnya. Tepat. Dan Vina? Faris terkekeh. Aku dengar dia sudah memesan perabotan baru. Biarkan saja dia menghabiskan uang Arka. Kerugian itu tidak akan sebanding dengan harga yang harus dibayar Arka atas keputusannya. Mereka berdua bekerja tanpa henti. Di layar komputer Faris, terhampar data keuangan Cakrawala yang rumit. Faris menjelaskan bahwa perusahaan itu sesungguhnya sangat sehat, hanya saja manajemen lama yang korup. Kayla, dengan latar belakang sarjana dan pengalaman bisnisnya, memahami setiap angka dengan cepat. Ini aneh, kata Kayla, menunjuk sebuah entry. Mengapa ada dana besar yang dialihkan ke rekening pribadi Arka setiap bulan, tanpa laporan yang jelas? Faris membetulkan letak kacamatanya. Itulah yang kita selidiki. Sepertinya Arka menyalahgunakan jabatannya di perusahaan lama. Dia mengambil keuntungan pribadi dengan modus bonus performa. Ini bisa menjadi senjata terkuat kita untuk pemecatan tidak hormat di depan umum.
Tekad Kayla semakin bulat. Pengkhianatan Arka bukan hanya soal hati, tapi juga integritas dan uang. Faris, pastikan proses transfer saham ini harus benar-benar rahasia. Aku ingin kejutan ini sempurna. Aku ingin melihat wajah Ibu Rani dan Vina ketika mereka menyadari bahwa mereka menghina orang yang sebentar lagi akan menjadi bos suami mereka. Tenang, Kay. Malam di hari kelima, saat event besar perusahaan di rumahmu itu, Pak Dedi akan hadir sebagai manajer utusanmu. Dia akan menjadi saksi kunci di depan mereka semua. Janji Faris. Kayla dan Faris menghabiskan waktu berjam-jam, menyusun strategi, menandatangani dokumen, dan memetakan alur pengambil alihan. Di saat yang sama, Ibu Rani dan Vina di rumah mewah sedang sibuk dengan notaris gadungan dan tukang renovasi, percaya bahwa mereka sedang dalam perjalanan menuju kekuasaan penuh. Mereka tidak tahu bahwa setiap detik yang berlalu adalah waktu yang membawa mereka semakin dekat ke jurang kehancuran. Mereka merayakan kepergian Kayla, padahal Kayla sedang membangun benteng kekuasaan yang jauh lebih besar dan tak terjangkau. 3 hari berlalu sejak Kayla melangkah keluar dari rumah mewahnya, meninggalkan Arka, Ibu Rani, dan Vina dalam kebingungan yang bercampur euforia. Bagi Kayla, 3 hari ini terasa seperti 3 tahun penuh ketegangan. Ia menghabiskan sebagian besar waktunya di kantor Faris, dikelilingi tumpukan dokumen keuangan, laporan audit, dan perjanjian jual-beli saham. Ia tidak tidur nyenyak, hanya mengandalkan kopi pahit dan tekad membara. Kay, kita sudah di tahap akhir, kata Faris, menunjuk angka-angka besar di layar monitor. Uang sudah ditransfer, investor lama sudah sepakat. Tinggal tanda tangan final dari manajer regional untuk mengesahkan perpindahan mayoritas saham. Begitu Pak Dedi menandatanganinya, kamu resmi menjadi pemegang saham pengendali, dan secara efektif, CEO PT Cakrawala. Jantung Kayla berdebar kencang. Rasanya seperti sedang berdiri di tepi tebing. Di satu sisi, ia sangat dekat dengan harga diri dan keadilan yang ia cari. Di sisi lain, ia tahu keputusan ini akan menghancurkan pernikahan dan kehidupan Arka. Aku sudah memikirkannya matang-matang. Faris, jawab Kayla, suaranya mantap. Arka tidak pernah menghargai pekerjaanku. Dan yang terpenting, dia tidak pernah menghargaiku sebagai istrinya. Dia membiarkan aku dihina. Aku harus melakukannya. Faris mengangguk, memahami luka sahabatnya. Baik. Aku sudah mengatur pertemuan dengan Pak Dedi besok pagi di lokasi yang sangat rahasia. Begitu selesai, kita kembali ke rumahmu, tepat pada saat event kantor Arka. Tapi bagaimana dengan Arka dan yang lainnya? Apa yang terjadi di rumah? Kayla tersenyum getir. Aku sudah memprediksi ini. Sementara Kayla berjuang di balik layar, suasana di rumah mewah itu berubah drastis menjadi sirkus keserakahan. Ibu Rani dan Vina menjadikan kepergian Kayla sebagai liburan tanpa batas. Mereka berhasil mengelabui notaris palsu dengan dokumen umpan yang disiapkan Faris. Ibu Rani kini merasa yakin bahwa sertifikat rumah sudah aman di tangannya. Bahkan ia sudah mulai membual kepada teman-teman sosialitanya bahwa ia telah mengamankan masa depan putranya dari istri yang boros dan tidak becus. Kau lihat, Vina, kata Ibu Rani, bangga. Si pengangguran itu tidak tahu apa-apa. Baru pergi 5 hari, semua harta sudah ada di tangan kita. Rumah ini akan segera kurenovasi menjadi rumahku. Aku akan menjual semua barang antik norak milik Kayla itu. Dan Vina, seperti yang diprediksi Kayla, mengubah rumah itu menjadi arena pameran seleranya yang buruk dan mahal. Ia memaksa Arka untuk membayar desainer interior terkenal. Sofa vintage Italia milik Kayla dibuang ke garasi, diganti dengan set sofa velvet berwarna ungu terang. Lukisan-lukisan modern berganti figura emas raksasa. Hampir setiap sudut rumah diubah total dalam waktu 3 hari, menghabiskan uang ratusan juta dari rekening Arka. Arka sendiri mulai merasa tertekan, bukan karena kehilangan Kayla, melainkan karena rekening banknya terkuras habis oleh Ibu Rani dan Vina. Vina, Ibu, bisakah kalian berhenti menghabiskan uang? Teriak Arka suatu sore, setelah melihat saldo rekeningnya. PT Cakrawala sedang menghadapi masalah keuangan besar. Ada rumor perusahaan akan dijual. Aku bisa dipecat kapan saja. Ibu Rani menampar tangan Arka. Jangan bodoh. Perusahaan mana yang dijual?
Itu cuma rumor murahan. Kau ini manajer andalan. Fokus saja pada pekerjaanmu. Lagi pula, kenapa kau panik? Uangmu banyak. Kalaupun kau dipecat, kau masih punya rumah ini. Ingat, sertifikatnya sudah aman di tangan ibu. Itu hasil jerih payah kita, nak. Vina menimpali, betul, Kak Arka. Jangan dengarkan rumor. Sebentar lagi kan ada acara besar di rumah. Pesta penyambutan, bos baru, yang akan mengambil alih perusahaanku. Jadilah pria kaya yang berwibawa. Tunjukkan pada semua orang bahwa kamu adalah orang penting, bukan karyawan rendahan yang dipecat. Ketegangan Arka semakin menjadi-jadi. Ia memang mendengar kabar burung di kantor bahwa ada pergerakan besar di tingkat manajemen, dan bos baru yang dikabarkan kaya raya akan datang untuk mengambil alih kendali. Arka, yang selama ini merasa dirinya penting, merasa terancam sekaligus terdorong untuk membuktikan diri di pesta itu. Ia tidak tahu, bos baru, yang ia harapkan akan memberinya promosi, adalah orang yang sebentar lagi akan menghancurkan hidupnya. Pagi di hari kelima. Di sebuah penthouse mewah yang disewa Faris sebagai tempat persembunyiannya, Kayla menatap pemandangan kota dari balik jendela. Hari ini adalah hari penentuan. Hari ini ia akan tanda tangan dan secara resmi menjadi pemilik mayoritas saham PT Cakrawala. Hari ini juga adalah hari di mana ia harus kembali ke rumah dan menghadapi semua orang yang telah menyakitinya. "Kamu siap, Kay?" tanya Faris, sudah mengenakan setelan jas terbaiknya. Kayla membalikkan badan, sudah mengenakan gaun kerjanya yang paling elegan dan mahal, rambutnya tertata rapi. Tidak ada lagi wanita rapuh yang menangis. Yang ada hanyalah sosok pengusaha yang dingin dan penuh perhitungan. "Aku siap, Faris. Tapi aku ingin kamu melakukan satu hal lagi," pinta Kayla. "Apa itu?" "Aku ingin kamu segera memesan semua perabotan yang Vina pesan untuk rumah itu. Semua sofa ungu, lampu kristal, dan semua dekorasi yang dia pesan atas nama Arka. Aku ingin semua barang itu diantar ke rumah persis saat pesta berlangsung. Dan aku mau, semua barang itu dilengkapi dengan tagihan lunas atas namaku." Faris terdiam, lalu menyeringai lebar. "Licik sekali, Kay. Kamu ingin Vina dan Ibu Rani malu dua kali. Pertama, saat mereka tahu kamu bos Arka. Kedua, saat mereka tahu barang-barang yang mereka banggakan itu ternyata dibayar oleh pembantu yang mereka hina. Aku ingin mereka mengerti bahwa di rumah itu, tidak ada satupun yang benar-benar mereka miliki, termasuk hak untuk memilih warna sofa. Faris, hari ini adalah pembalasan yang manis. Aku ingin mereka merasa seolah-olah mereka tidak punya apa-apa lagi di dunia ini, bahkan harga diri." Tiba-tiba, ponsel Kayla berdering. Itu nomor Ibu Rani. "Ibu Rani," suara nyaring penuh amarah, "kau di mana? Dasar wanita gila. Sudah 5 hari kau pergi. Arka sebentar lagi ada event besar. Cepat pulang dan siapkan makanan. Jangan coba-coba lari dari tanggung jawabmu sebagai istri." Kayla menutup mata sejenak, menenangkan diri. Ia tahu ini adalah panggilan terakhir dari masa lalunya sebelum ia berubah menjadi sosok yang kejam. "Kayla," suara tenang, dingin, "Ibu Rani. Jangan khawatir. Aku akan pulang. Aku akan datang ke pesta kalian. Dan di pesta itu, ibu akan tahu siapa yang sebenarnya gila." Kayla mematikan telepon. "Ayo, Faris. Kita harus segera bertemu Pak Dedi. Pesta itu akan segera dimulai." Kayla melangkah keluar dari penthouse. Tekadnya sudah bulat. Tidak ada keraguan, tidak ada belas kasihan. Hari ini, Kayla akan kembali sebagai CEO yang akan menjatuhkan suaminya sendiri di depan semua orang, sekaligus mengambil kembali semua yang menjadi haknya. Beberapa jam kemudian, di sebuah kafe mewah di pusat kota, Kayla dan Faris duduk berhadapan dengan Pak Dedi, manajer regional, 40-an, wajahnya tampak lelah dan lega. "Nyonya Kayla," kata Pak Dedi dengan hormat, setelah membaca semua dokumen. "Saya sungguh berterima kasih. Saya sudah muak dengan korupsi dan permainan kotor yang dilakukan manajemen lama. Terutama Arka. Dia sering menyalahgunakan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi." Pak Dedi menceritakan detail penyalahgunaan wewenang Arka yang ditemukan Faris di bab 2. Dana yang dialihkan ke rekening pribadi Arka setiap bulan terbukti
adalah dana yang diselewengkan. Bukti ini adalah peluru emas yang akan digunakan Kayla. Semua bukti ada di tanganmu, Nyonya, kata Pak Dedi, seraya menandatangani dokumen terakhir. Mulai sekarang, Anda adalah pemegang saham mayoritas dan CEO PT Cakrawala. Kayla merasakan sensasi kemenangan yang bercampur rasa dingin. Ia telah mencapai titik ini. Pak Dedi, kata Kayla, mengumpulkan semua keberaniannya. Malam ini, saya ingin Anda datang ke pesta di rumah saya. Tepat pukul 8 malam. Dan saya ingin Anda mengikuti satu skenario dari saya. Saya ingin Arka memperkenalkan Anda sebagai bos barunya. Dan saya ingin Anda tahu bahwa saat Ibu Rani menghina saya, Anda harus melakukan satu hal yang akan membuat mereka semua diam. Apapun perintah Anda, Nyonya CEO, jawab Pak Dedi, hormat. Kayla memandangi tanda tangannya di dokumen saham. Hari kelima sudah tiba. Semua sudah siap. Sekarang, giliran mereka yang membayar harga. Rumah mewah itu sore itu tampak seperti panggung opera yang berlebihan. Dekorasi interior yang diubah drastis oleh Vina dalam waktu 5 hari menampilkan perpaduan warna ungu, emas, dan velvet yang mencolok, sangat jauh dari selera elegan Kayla. Arka tampak gelisah, mengenakan setelan jas termahalnya, mondar-mandir di ruang tamu. Sudah berapa kali kau lihat jam itu, Arka? Tegur Ibu Rani, yang kini mengenakan gaun malam yang menyilaukan. Tenang saja. Pesta penyambutan untuk bos baru, perusahaanmu ini pasti sukses besar. Kau harus terlihat percaya diri, nak. Sebentar lagi, dengan posisi barumu, kau akan bisa memegang kendali penuh di perusahaan. Arka tidak bisa tenang. Kepergian Kayla tanpa kabar selama 5 hari membuatnya merasa ada yang janggal, meskipun ia enggan mengakui rasa khawatir itu. Lebih dari itu, kabar burung tentang gonjang-ganjing di PT Cakrawala membuatnya merasa terancam. Ia hanya berharap kedatangan Pak Dedi, yang ia yakini adalah sosok investor atau bos baru yang akan mengangkatnya, bisa mengamankan posisinya. Aku hanya khawatir dengan Vina, Bu, bisik Arka, menatap adiknya yang sibuk memberi instruksi pada pelayan. Dia menghabiskan terlalu banyak uang untuk renovasi ini. Padahal perusahaan sedang tidak stabil. Dan ibu sendiri, soal sertifikat rumah itu. Ibu Rani menampar pelan pipi Arka. Jangan berpikir negatif. Sertifikat rumah itu sudah aman, di tangan ibu. Jangan kau ungkit-ungkit lagi soal wanita pengangguran itu. Dia pergi, itu artinya dia merelakan semuanya. Fokuslah, Arka. Malam ini adalah panggungmu. Tepat pukul 7 malam, para tamu undangan mulai berdatangan. Mereka adalah rekan-rekan kerja Arka, para manajer, dan beberapa klien penting yang Arka undang secara khusus untuk unjuk gigi. Semua mata tertuju pada kemegahan rumah itu. Vina, yang merasa dirinya adalah nyonya rumah, menyambut tamu dengan cengengesan. Ia menarik beberapa rekan kerja Arka ke tengah ruangan, di dekat sofa ungu barunya. Bagaimana? Cantik, kan? Interior ini 100% seleraku, kata Vina, menyombongkan diri. Dulu rumah ini suram sekali, penuh barang-barang vintage kuno selera kakak iparku, si Kayla. Tapi sekarang, ini baru namanya rumah orang kaya. Seorang rekan kerja Arka, Budi, berbisik ragu. Tapi, bukankah Nyonya Kayla seorang desainer interior? Desainer? Hahaha. Vina tertawa kencang, membuat beberapa tamu menoleh. Dia itu cuma desainer yang tidak laku, Mas Budi. Setelah menikah dengan Arka, kerjanya hanya di rumah, mengurus dapur. Ibu dan aku sepakat, wanita yang tidak bisa menghasilkan uang hanya pantas menjadi pembantu di rumah suaminya. Arka, mendengar ucapan Vina, tersenyum kecil. Ia bukannya menegur Vina, justru ia menikmati pengakuan itu. Ia membiarkan citra Kayla di mata rekan-rekan kerjanya hancur, agar posisinya sebagai pria penyedia nafkah tunggal terlihat semakin kuat. Inilah pengkhianatan terberat Arka, mengorbankan harga diri istrinya demi egonya sendiri. Suasana semakin ramai. Arka mencoba mengalihkan pembicaraan dengan rekan-rekannya menuju proyek terbarunya di PT Cakrawala. Ia berbicara dengan lantang dan sombong, meyakinkan semua orang bahwa dia adalah sosok yang tak tergantikan di perusahaan. Tiba-tiba,
Ibu Rani menarik tangan Arka ke sudut ruangan, di mana seorang pria berjas gelap berdiri sendiri. Pria itu adalah Pak Dedi, manajer regional yang ditugaskan Faris. Arka, ini dia, Pak Dedi, bos baru, yang sangat ingin kau kenal. Bisik Ibu Rani penuh semangat, seolah ini adalah momen kemenangan besar. Arka menyambut Pak Dedi dengan senyum lebar, menjabat tangannya erat-erat, penuh kepalsuan. Selamat datang, Pak Dedi. Kami sangat terhormat Anda mau datang ke pesta sederhana kami. Terima kasih atas undangannya, Pak Arka, jawab Pak Dedi, tatapannya datar, memancarkan aura profesional yang dingin. Ia sama sekali tidak menunjukkan kehangatan. Arka, yang terlalu fokus pada ambisinya, tidak menyadari sikap dingin Pak Dedi. Ia justru menggunakan kesempatan ini untuk merendahkan Kayla sekali lagi. Ia ingin menunjukkan kepada bos barunya bahwa ia adalah pria yang berkuasa di rumahnya. Saat itulah, Kayla muncul. Kayla melangkah masuk ke ruang tamu. Ia mengenakan gaun simpel berwarna netral yang elegan, rambutnya disanggul rapi. Kehadirannya yang tenang justru menarik perhatian, kontras dengan dekorasi Vina yang berlebihan. Melihat Kayla, wajah Arka langsung berubah jengkel. Ia sudah memesan pelayan untuk menyiapkan minuman. Kenapa Kayla harus kembali dan merusak citranya di depan Pak Dedi? Ibu Rani dan Vina, yang sedang tertawa, mendadak membeku melihat kehadiran Kayla. Oh, lihat, si pengangguran akhirnya muncul juga, cibir Vina, suaranya menusuk. Ibu Rani, yang sedang memegang lengan Pak Dedi, memanfaatkan momen itu tanpa berpikir panjang. Ia ingin menghabisi harga diri Kayla sampai ke akarnya, tepat di depan orang yang paling penting bagi karir Arka. Ibu Rani tersenyum lebar pada Pak Dedi, lalu menunjuk Kayla dengan dagunya. Kenalkan, bos. Wanita ini adalah pembantuku. Dia tidak punya kerjaan, jadi biar dia yang menyiapkan minum. Jangan hiraukan dia, bos, ucap Ibu Rani, suaranya lantang dan penuh kemenangan, memastikan semua tamu mendengarnya. Para tamu terkejut, beberapa di antaranya menoleh ke arah Kayla dengan rasa kasihan dan keheranan. Wajah Kayla memucat, tetapi matanya tetap teguh. Ia telah menelan semua hinaan ini selama 5 hari. Ini adalah hinaan yang terakhir. Arka, meskipun sedikit malu, membiarkan hinaan itu terjadi. Ia ingin agar Pak Dedi melihat bahwa istrinya hanyalah seorang wanita tak berguna yang bisa diinjak-injak, dan bahwa dialah yang berkuasa. Inilah puncak dari pengkhianatannya. Kayla berdiri tegak, siap membalas. Ia sudah menyiapkan kalimat terkuatnya untuk membalikkan keadaan. Namun, sebelum Kayla sempat membuka mulutnya, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Pak Dedi mendadak syok. Matanya membelalak kaget. Ekspresi di wajahnya bukan jijik, melainkan perpaduan antara ketakutan yang mencekam dan penghormatan yang mendalam. Pak Dedi langsung melepaskan tangannya dari Ibu Rani. Ia bahkan tidak melirik Arka. Ia hanya menatap Kayla. Gerakannya sangat cepat. Pak Dedi berjalan terburu-buru, melewati Ibu Rani, melewati Arka, dan menghampiri Kayla. Kayla menahan napas. Ini adalah saat yang dinanti-nanti. Skenario yang sudah ia susun bersama Faris, kini dimainkan dengan sempurna oleh Pak Dedi. Pak Dedi berdiri tegak di hadapan Kayla, lalu membungkuk sedikit, sikap yang hanya ditunjukkan pada atasan tertinggi. Nyonya Kayla, serunya. Suaranya terdengar panik dan lantang, membuat semua bisikan tamu di ruangan itu terhenti total. Semua mata tertuju pada interaksi aneh antara bos baru Arka dengan pembantu yang baru saja dihina. Saya sungguh tidak menyangka Anda ada di sini, lanjut Pak Dedi, dengan nada tulus memohon maaf. Maafkan, sungguh maafkan kelancangan Nyonya Rani dan Nona Vina. Saya pastikan ini tidak akan terjadi lagi di perusahaan Anda. Seluruh ruangan mendadak senyap. Arka merasakan aliran darahnya membeku. Ibu Rani dan Vina saling pandang, wajah mereka pucat, tidak mengerti apa yang baru saja mereka dengar. Di perusahaan Anda, bisik Arka, bingung. Kayla menatap Alden, Ibu Rani, dan Vina. Inilah saatnya, momen di mana harga dirinya akan dibayar lunas. Seluruh ruangan membeku dalam keheningan yang mematikan. Bisikan para tamu lenyap ditelan rasa penasaran dan keterkejutan. Semua mata terpaku pada Pak Dedi, sosok yang Arka yakini sebagai bos baru,
yang kini berdiri membungkuk dengan wajah pucat di hadapan Kayla, sosok yang baru saja dihina sebagai pembantu. Arka merasakan sekujur tubuhnya dingin. "Di perusahaan Anda?" bisiknya, suaranya tercekat dan dipenuhi kebingungan. "Pak Dedi, apa yang Anda bicarakan?" Dia ini istri saya. Dia hanya ibu rumah tangga." Ibu Rani, yang merasa wibawanya terancam, maju selangkah dengan emosi meluap. "Pak Dedi, Anda pasti salah orang. Dia ini Kayla, wanita yang pergi dari rumah 5 hari tanpa pamit. Dia tidak punya pekerjaan. Dia hanya bisa menghabiskan uang anak saya. Dia bukan siapa-siapa." Vina mengangguk kuat, tangannya gemetar menunjuk Kayla. "Betul, bos. Dia bahkan tidak tahu bedanya laporan keuangan dengan daftar belanjaan. Jangan dengarkan dia." Kayla menahan senyum tipis. Semuanya berjalan sesuai skenario. Inilah panggungnya, dan ia tidak akan menyia-nyiakannya. Ia menatap Ibu Rani dan Vina dengan tatapan yang tenang, tapi menghancurkan. "Ibu Rani, Vina," ujar Kayla, suaranya pelan namun terdengar jelas dan menusuk di tengah keheningan. "Sudah selesai drama penghinaannya? Aku sudah menelan semua kalimat kalian selama 5 hari, bahkan 5 tahun. Sekarang, biarkan aku yang bicara." Kayla mengalihkan pandangannya pada Pak Dedi. Ia mengulurkan tangannya dengan anggun. Pak Dedi segera mengambil sebuah amplop coklat dari saku jasnya, menarik sebuah kartu dari sana, dan menyerahkannya kepada Kayla. Kayla mengambil kartu nama itu, tidak melihatnya, tetapi membaliknya, memperlihatkan logo yang tercetak di sana kepada semua orang, terutama Arka, Ibu Rani, dan Vina. "Arka," kata Kayla, suaranya tegas. "Kau bilang dia adalah bos barumu. Kau bilang dia adalah orang yang akan memberimu promosi dan mengamankan posisimu di PT Cakrawala. Benar?" Arka mengangguk cepat, mencoba memaksakan senyum yang gagal. "Ya, dia manajer regional yang ditugaskan oleh pemegang saham mayoritas baru. Dia adalah kunci karierku." "Bagus," balas Kayla. "Kalau begitu, izinkan aku meluruskan satu hal padamu, Arka. Dan pada semua orang yang ada di ruangan ini." Kayla menyerahkan kartu nama Pak Dedi kembali. Pak Dedi langsung mengambil kartu nama lain dari dompetnya, dan menyerahkannya kepada Kayla. Kartu nama itu sederhana, elegan, hanya berisi nama dan gelar. Kayla membalikan kartu nama itu. Kali ini, ia tidak menunjukkannya kepada tamu lain, tetapi ia hanya menatap mata Arka, Ibu Rani, dan Vina. 5 hari yang lalu, saat aku pergi dari rumah ini tanpa pamit, aku tidak sedang merajuk di warung kopi murahan. "Vina," kata Kayla, suaranya tajam seperti pecahan kaca. "Aku tidak sedang mencari pekerjaan sebagai pembantu, Ibu Rani. Aku sedang berada di kantor pengacaraku, Faris, menyelesaikan satu-satunya pekerjaan yang bisa mengakhiri drama konyol ini." Ibu Rani tertawa sinis, meskipun ada nada panik dalam tawanya. "Pekerjaan apa? Paling-paling kau meminjam uang." "Tidak," jawab Kayla. "Aku tidak meminjam. Aku membeli." Kayla melangkah perlahan ke tengah ruangan. Ekspresinya tenang, namun semua orang bisa merasakan aura kekuatan yang memancar darinya. "PT Cakrawala," ucap Kayla, menyebut nama perusahaan yang menjadi kebanggaan Arka. Perusahaan tempat Arka menggantungkan seluruh hidupnya, dan yang menjadi sumber kesombongan kalian, Ibu dan Vina. Perusahaan yang kalian harapkan akan membuat Arka kaya raya, agar kalian bisa terus berfoya-foya. Kayla berhenti, pandangannya mengunci Arka. "Arka, kau ingat kau bilang kau harus terlihat sempurna di depan klien pentingmu? Kau benar. Aku juga harus terlihat sempurna, karena aku adalah klien terpentingmu." Kayla menunjuk Pak Dedi. "Pak Dedi bukan bos baru MU, Arka. Dia adalah manajer regional yang ditugaskan untuk mengurus transisi manajemen. Dia adalah bawahanku." Semua tamu mulai berbisik-bisik, bingung. Arka menggeleng cepat. "Tidak mungkin. Kau bohong. Kau pengangguran." "Apakah seorang pengangguran bisa melakukan ini?" tanya Kayla. Ia menoleh ke arah Pak Dedi. "Pak Dedi, tolong konfirmasi. Siapa pemilik mayoritas saham PT Cakrawala saat ini?"
Pak Dedi melangkah maju. Ekspresinya tegas dan tanpa ragu. Pemilik saham mayoritas, pemegang kendali penuh, dan Chief Executive Officer, CEO, baru PT Cakrawala adalah Nyonya Kayla. Bam! Kata-kata itu menghantam ruangan seperti sambaran petir. Arka terhuyung ke belakang, wajahnya langsung pucat pasi. Ia meraih sandaran kursi untuk menopang tubuhnya. Ibu Rani dan Vina terkesiap, mulut mereka terbuka lebar dalam kebisuan yang memalukan. Mereka benar-benar syok. Orang yang baru saja mereka hina sebagai pembantu, di rumahnya sendiri ternyata adalah bos mutlak, penguasa perusahaan tempat Arka menggantungkan nasibnya. Aku membelinya, Arka, lanjut Kayla, menjelaskan dengan suara tanpa emosi, namun syarat makna. Aku menggunakan semua aset pribadi yang selama ini aku kumpulkan, aset yang kalian anggap tidak penting. Aku membelinya secara tunai 5 hari yang lalu. Tepat saat aku pergi tanpa pamitan. Ibu Rani menjerit histeris. Tidak. Ini tidak mungkin. Kau membohongi kami. Kau tidak punya uang sebanyak itu. Uang? Ibu lupa? Kayla tertawa getir. Semua properti di sini, rumah ini, mobil Arka, adalah aset yang aku beli dengan uangku sebelum menikah. Selama ini, aku hanya membiarkan Arka dan kalian hidup dalam ilusi kemewahan milikku. Dan sekarang, aku hanya memindahkan uang itu ke investasi yang lebih cerdas, membeli perusahaan yang kalian banggakan. Vina mencoba berteriak, tapi suaranya hanya berupa cicitan. Kak Arka, katakan dia bohong. Arka tidak bisa berkata-kata. Ia hanya menatap Kayla, matanya dipenuhi ketakutan, penyesalan, dan rasa malu yang luar biasa. Ia menyadari semua kesombongannya selama ini hanyalah kebodohan belaka. Tiba-tiba, dari pintu depan, terdengar suara keributan. Beberapa petugas kargo masuk, membawa berbagai perabotan baru, sofa ungu, lampu emas, dan dekorasi mencolok yang dipesan Vina. Vina tersenyum sebentar, mengira ini adalah pengiriman yang ia tunggu-tunggu. Lihat, barangnya datang. Aku yang beli semua ini. Tahan, seru Kayla. Jangan berbohong, Vina. Semua barang itu memang datang. Tapi, aku yang membelinya. Kayla menoleh pada petugas pengiriman. Tolong berikan kwitansi lunasnya pada Nona Vina. Jelaskan siapa yang membayar. Petugas itu menyerahkan dokumen pembayaran. Vina merampasnya dan melihatnya. Di bagian pembayar, tercetak jelas, Kayla, CEO PT Cakrawala. Vina menjerit frustrasi dan melempar kwitansi itu. Perabotan yang seharusnya menjadi kebanggaannya kini menjadi penghinaan terbesarnya. Dia menyadari, di rumah itu, bahkan hak untuk memilih warna sofa pun sudah bukan miliknya. Kayla menoleh ke arah Arka, suaranya mengandung ancaman dan kekuasaan. Arka, sebagai CEO dan pemilik mayoritas PT Cakrawala, ada beberapa hal yang harus aku sampaikan padamu. Dan ini adalah bab 6 dari kehidupanmu yang baru. Suasana pesta telah berubah total, dari kemeriahan palsu menjadi kesunyian yang mencekam. Bisikan para tamu kini penuh rasa tak percaya dan terkejut. Semua mata tertuju pada Kayla, yang kini tampak berdiri di atas panggung kekuasaan yang tak seorang pun duga. Kayla menatap Alden, Ibu Rani, dan Vina. Rasa sakit yang selama ini ia rasakan perlahan berubah menjadi kekuatan yang dingin. Ia tidak lagi melihat mereka sebagai keluarga, melainkan sebagai masalah bisnis yang harus diselesaikan. Arka, ujar Kayla, suaranya pelan tapi mengandung otoritas yang tajam. Sebagai CEO dan pemilik mayoritas PT Cakrawala, saya punya beberapa pengumuman yang harus disampaikan. Ini bukan lagi urusan rumah tangga, tapi urusan perusahaan. Arka, yang kini hanya mampu berdiri dengan bahu merosot, mencoba memohon. Kayla, sayang tolong, jangan begini. Kita bisa bicarakan ini baik-baik. Aku minta maaf. Aku tidak tahu. Anda tidak tahu, potong Kayla tajam. Anda tidak tahu bahwa wanita yang Anda sebut, pembantu, di depan umum adalah orang yang membayar gaji Anda? Cukup dengan kebodohan Anda, Arka. Kayla menoleh kepada Pak Dedi, yang berdiri siaga di sampingnya. Pak Dedi,
tolong berikan kepada Pak Arka dokumen yang sudah kita siapkan. Pak Dedi mengeluarkan sebuah map merah dari tas kerjanya dan menyerahkannya kepada Arka. Tangan Arka gemetar saat menerima map itu. Apa ini, Kay? Tanya Arka, matanya dipenuhi ketakutan. Kayla tidak menjawab, ia hanya menatap mata suaminya. Dokumen itu berisi bukti penyalahgunaan wewenang dan penyelewengan dana perusahaan. Arka. Faris, pengacaraku, menemukan transfer dana rutin ke rekening pribadi Anda, tanpa laporan yang jelas, yang Anda catat sebagai bonus performa, fiktif. Itu termasuk dalam kategori kejahatan korporasi. Wajah Arka langsung pucat pasi. Ia menyadari jebakan yang dibuat Kayla dan Faris. Kayla melanjutkan, nadanya final. Dengan ini, malam ini juga, di depan para rekan kerja Anda, sebagai CEO dan pemilik sah PT Cakrawala, saya resmi menyatakan bahwa Anda, Arka, dipecat dari jabatan Anda, terhitung detik ini. Anda juga akan menghadapi tuntutan hukum atas penyelewengan dana perusahaan. Pak Dedi, mohon segera amankan semua akses digital Pak Arka. Pengumuman itu jauh lebih mematikan daripada bom. Arka terhuyung mundur. Rekan-rekan kerjanya, yang tadinya menaruh hormat, kini memandang Arka dengan campuran rasa kasihan dan jijik. Arka bukan hanya kehilangan jabatan, tetapi juga reputasinya hancur di depan semua orang yang ia kenal. Ibu Rani tidak bisa menahan diri lagi. Ia berteriak histeris, melompat ke depan Kayla. Tidak. Ini fitnah. Kau tidak bisa melakukan ini pada anakku. Dia itu suamimu. Kau akan kami tuntut balik. Kau mau kami hidup dari mana? Hah? Hidup dari mana? Itu pertanyaan yang seharusnya saya tanyakan kepada Ibu dan Vina selama 5 tahun terakhir. Balas Kayla dingin. Sekarang, mari kita bicarakan hal kedua. Rumah ini. Kayla memberi isyarat, dan Faris, yang ternyata sudah menunggu di dekat pintu masuk, melangkah masuk, memancarkan aura profesionalisme. Perkenalkan, Bapak dan Ibu sekalian, ujar Kayla. Ini adalah Faris, sahabat saya, dan juga pengacara yang akan mengurus kasus ini. Faris tersenyum sinis kepada Ibu Rani dan Vina. Selamat malam, Ibu Rani, Nona Vina. Saya sudah menyiapkan dokumen kedua. Ini adalah gugatan cerai dari Nyonya Kayla terhadap saudara Arka. Faris menyerahkan salinan gugatan cerai kepada Arka. Arka hanya bisa menerima dokumen itu tanpa daya. Seluruh kekuatannya sudah terkuras. Dan yang lebih penting, lanjut Faris, mengenai properti ini. Ibu Rani, Anda sudah mencoba mengurus surat kuasa pengalihan aset rumah ini, bukan? Anda merasa sudah memegang sertifikat rumah? Sayangnya, itu semua tidak berguna. Faris membuka file di tangannya. Semua aset, termasuk rumah ini, yang dibeli Nyonya Kayla sebelum menikah, dilindungi oleh perjanjian pranikah yang mengesahkan kepemilikan tunggal Nyonya Kayla. Sertifikat yang Anda ambil kemarin hanyalah salinan palsu. Semua aset dan rekening atas nama Arka yang berasal dari aset Nyonya Kayla akan ditarik kembali malam ini juga. Mendengar kata-kata, ditarik kembali, wajah Ibu Rani berubah menjadi merah padam karena amarah dan Vina jatuh terduduk di atas sofa ungu mahalnya yang sebentar lagi juga akan disita. Tidak. Ini rumah anakku. Arka yang membiayainya, teriak Ibu Rani. Arka membiayai? Dengan dana yang diselewengkan dari perusahaan Nyonya Kayla, balas Faris tajam. Semua perabotan baru yang Nona Vina pesan, termasuk sofa ungu itu, juga sudah dibayar lunas oleh Nyonya Kayla. Jadi, secara legal, barang-barang itu pun milik Nyonya Kayla. Kalian tidak punya hak atas apapun di sini, kecuali pakaian yang melekat di badan kalian. Mendengar kebenaran yang kejam itu, semua tamu terdiam. Mereka menyaksikan sendiri bagaimana ilusi kemewahan keluarga Arka hancur berkeping-keping. Kayla mengakhiri pengumuman itu dengan kalimat penutup yang menusuk. Tamu-tamu yang terhormat, saya mohon maaf atas drama yang tidak profesional ini. Sekarang, pesta ini berakhir. Saya meminta Anda semua untuk meninggalkan rumah ini. Dan untuk Arka, Ibu Rani, dan Vina, Kayla menatap mereka dengan tatapan tanpa emosi. Saya memberi kalian waktu 1 jam untuk mengemasi barang-barang pribadi. Setelah itu, kalian harus meninggalkan rumah ini, karena kalian hanyalah tamu tidak diundang di rumah milik saya. Arka hanya bisa berdiri membeku,
air mata penyesalan mulai membasahi wajahnya. Ia tidak menangisi uangnya yang hilang, tetapi harga dirinya, dan lebih dari itu, ia menyadari ia telah kehilangan Kayla yang tulus demi egonya yang konyol. Ibu Rani dan Vina masih mencoba memohon, merangkul kaki Kayla, tetapi Kayla tetap bergeming. Ia telah melewati batas kesabarannya. Faris dan Pak Dedi segera memanggil petugas keamanan untuk memastikan semua berjalan sesuai prosedur. Ini adalah malam pembalasan. Malam di mana Kayla mengambil kembali bukan hanya hartanya, tetapi juga kendali atas kehidupannya sendiri. Setelah semua tamu undangan berhamburan keluar, meninggalkan rumah mewah itu dalam kebisuan yang memalukan, Ibu Rani dan Vina masih duduk diam di lantai, meratapi nasib yang baru saja menimpa mereka. Keduanya menolak bergerak, menolak menerima kenyataan bahwa mereka, yang baru beberapa jam lalu menghina Kayla sebagai pembantu di rumahnya sendiri, kini benar-benar menjadi pengemis tanpa atap. Arka berdiri di tengah ruangan, tatapannya kosong. Ia membiarkan Faris dan Pak Dedi mengawasi para petugas keamanan yang mulai mengecek inventaris. Arka tidak lagi memikirkan harta, ia hanya memikirkan kebodohannya. Ia ingat setiap kali ia membiarkan Ibu Rani dan Vina merendahkan Kayla, ia ingat setiap kali ia mengabaikan istrinya demi harga diri dan ambisi palsu. Penyesalan itu menghantamnya, terasa lebih menyakitkan daripada kehilangan seluruh kekayaannya. Arka, kau harus berbuat sesuatu, jerit Ibu Rani histeris, bangkit dan mencengkeram lengan putranya. Kau suaminya. Kau harus memohon. Katakan padanya kau mencintainya. Kita tidak bisa kehilangan rumah ini. Kita akan tinggal di mana? Arka menepis tangan ibunya dengan lemah. Sudah cukup, Bu. Semua ini karena keserakahanmu. Semua ini karena kau dan Vina yang tidak pernah berhenti menghina Kayla. Aku dipecat. Aku dituntut. Semua yang kita banggakan ini, sejak awal, adalah milik Kayla. Vina meraung dari sudut ruangan. Tapi aku kan iparnya. Dia tidak mungkin setega ini padaku. Aku akan telepon teman-teman sosialitaku, aku akan viralkan dia. Aku akan bilang dia wanita jahat yang menceraikan suami dan mengusir mertua. Kayla, yang berdiri di tangga, menatap mereka dengan dingin. Silakan, Vina. Viralkan. Tapi pastikan kau juga memviralkan bukti penyelewengan dana perusahaan yang dilakukan suamimu, dan juga rekaman CCTV di bab 5, di mana ibumu menghinaku sebagai pembantu di depan bos baruku sendiri. Kau akan lihat siapa yang akan ditertawakan seluruh kota. Ancaman itu berhasil membungkam Vina. Ia tahu, di era digital ini, cerita Kayla sebagai CEO yang mengusir suaminya yang korup dan mertuanya yang sombong akan menjadi kisah yang jauh lebih kuat dan disukai publik. Waktu terus berdetak. Faris mendekati Ibu Rani dan Vina. Waktu kalian habis. Silakan keluar. Ibu Rani mulai merangkak di lantai, menangis memilukan menuju kaki Kayla. Kayla, nak, ampuni ibu. Ibu minta maaf. Ibu janji akan berubah. Jangan usir kami, nak. Di luar dingin, kami tidak punya siapa-siapa lagi. Kayla tidak bergerak. Ia membiarkan Faris yang menjawab. Penyesalan yang tulus tidak datang setelah harta hilang, Ibu Rani. Itu datang saat Anda masih punya kesempatan untuk menghargai Nyonya Kayla. Sekarang, kesempatan itu sudah lewat. Faris memberi isyarat kepada petugas keamanan. Kedua petugas itu dengan sopan namun tegas, membantu Ibu Rani dan Vina berdiri. Mereka diseret keluar rumah, masih berteriak-teriak histeris, menanyakan nasib perhiasan dan tas-tas mahal mereka yang harus ditinggalkan. Di luar rumah, beberapa tetangga yang penasaran sudah berkerumun. Mereka menyaksikan pemandangan yang tak terduga. Ibu Rani, wanita paling sombong di kompleks, dan Vina, fashionista arogan, diusir dari rumah megah mereka hanya dengan pakaian di badan. Mereka hanya bisa membawa satu koper berisi barang-barang pribadi. Keributan itu menarik perhatian, dan kabar itu menyebar secepat kilat. Ibu Rani dan Vina, yang selama ini selalu memandang rendah orang lain, kini menjadi tontonan dan bahan gosip tetangga. Inilah karma instan yang harus mereka terima. Tinggallah Arka di ruangan itu, sendiri dengan Kayla. Arka tidak melawan saat Faris memberinya berkas tuntutan dan cerai. Ia hanya menatap Kayla. Aku tahu, aku pantas mendapatkannya, ujar Arka, suaranya pelan dan pecah. Aku pantas kehilangan semuanya. Tapi,
Kay, apakah ini benar-benar harus berakhir? Semua ini? Kayla menatap mantan suaminya itu. Ia merasakan sedikit nyeri di hati, tetapi ia harus tegas. Semuanya sudah berakhir, Arka. Begitu kau membiarkan Ibu Rani menghinaku sebagai pembantu di rumahku sendiri, di depan Pak Dedi, di depan orang-orang yang kupekerjakan, hubungan kita sudah mati. Kau mengorbankan kehormatanku demi egomu, demi ambisi palsu yang bahkan bukan milikmu. Aku minta maaf, Kay. Aku benar-benar menyesal. Arka menunduk, air mata menetes. Aku akan menandatangani semuanya. Aku tidak akan melawan. Aku tidak akan mengambil apapun. Aku hanya ingin kau tahu, aku benar-benar mencintaimu. Cinta yang membiarkanmu meremehkan dan menghina, balas Kayla tajam. Aku butuh bukti, Arka, bukan kata-kata. Buktikan penyesalanmu dengan menerima konsekuensi ini tanpa perlawanan. Faris akan mengurus semuanya. Faris melangkah maju. Saudara Arka, Anda akan tinggal di apartemen sederhana yang sudah kami siapkan. Semua kartu kredit dan akses aset Anda sudah diblokir. Semua gaji dan dana yang Anda selewengkan dari PT Cakrawala harus dikembalikan. Anda akan dibebaskan dari tuntutan pidana jika Anda kooperatif dalam proses perceraian dan pengembalian aset ini. Arka mengangguk pasrah. Ia tahu, ia harus membayar harga atas kesalahannya. Ia mengambil koper kecil berisi barang-barangnya, menatap Kayla untuk terakhir kalinya, lalu berjalan keluar dari rumah yang kini terasa asing itu. Di luar, mobil taksi yang dipesan Faris sudah menunggu. Arka melihat Ibu Rani dan Vina berdiri di trotoar, menangis dan menjerit-jerit meminta pertolongan kepada para tetangga yang hanya menonton. Arka merasa malu luar biasa, namun ia tahu ia tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Ia masuk ke taksi, meninggalkan ibu dan adiknya di pinggir jalan, membiarkan mereka menghadapi konsekuensi dari kesombongan mereka sendiri. Kayla, dari dalam rumah, melihat kepergian mereka. Ia telah memenangkan pertempuran, mendapatkan kembali asetnya dan harga dirinya. Tapi ada harga lain yang harus dibayar, rasa sepi dan kehancuran sebuah pernikahan. Kini, dengan rumah dan perusahaan sepenuhnya di tangannya, Kayla memasuki babak baru. Babak di mana ia harus fokus membangun kembali dirinya dan membuktikan bahwa keputusannya untuk menjadi CEO bukan hanya didorong oleh dendam, tetapi oleh ambisi sejati. Beberapa hari setelah malam pengusiran dramatis itu, berita tentang keruntuhan keluarga Arka dan pengambil alihan PT Cakrawala oleh istrinya, Kayla, menyebar seperti api. Tidak hanya di kalangan sosialita dan rekan kerja Arka, tetapi juga di media online dan portal berita bisnis. Faris memastikan bahwa narasi yang keluar adalah narasi yang benar dan berimbang. Seorang istri yang dihina sebagai pengangguran ternyata adalah investor cerdas yang menyelamatkan perusahaan dari manajemen yang korup, yang salah satunya adalah suaminya sendiri. Kayla duduk di kantor CEO barunya, yang kini terasa begitu asing namun memuaskan. Ruangan itu luas, dengan pemandangan kota yang membentang di bawahnya. Jauh lebih mewah daripada ruang kerja kecilnya di rumah. Ia menghabiskan hari-harinya untuk bersih-bersih internal, bekerja sama erat dengan Pak Dedi untuk membenahi sistem dan memecat para loyalis Arka yang terbukti terlibat dalam penyelewengan dana. Nyonya Kayla, selamat, kata Pak Dedi, senyum tulus terukir di wajahnya. Dalam 3 hari, Anda sudah membalikan kerugian perusahaan. Investor lama yang sempat panik kini berbondong-bondong ingin kembali bekerja sama. Dan lihat ini. Pak Dedi menyodorkan tablet kepada Kayla. Di layar itu terpampang berita utama dari berbagai media. CEO misterius selamatkan PT Cakrawala, ternyata istri yang dihina pengangguran. Dan yang lebih viral, sebuah klip pendek rekaman suara Ibu Rani yang menghina Kayla di pesta itu, disebarkan secara anonim, menjadi trending topik. Kayla membaca kolom komentar. Dukungan mengalir deras. Banyak wanita yang merasa terwakili oleh keberaniannya. Mereka memuji kecerdasan dan ketegasannya. Ini adalah pengakuan yang tidak pernah ia dapatkan selama menikah dengan Arka. Saya tidak ingin dikenal karena drama ini, Pak Dedi, kata Kayla, menyerahkan kembali tablet itu. Saya ingin perusahaan ini dikenal karena integritasnya, bukan karena kisah rumah tangga saya. Tentu, Nyonya, jawab Pak Dedi, tapi Anda harus memanfaatkan momentum ini. Publik sudah tahu Anda adalah pemilik rumah itu,
dan mereka melihat bagaimana Anda diusir. Kisah Anda menjadi inspirasi. Itu adalah aset branding yang tak ternilai. Malam itu, Kayla menghubungi Faris. Faris tengah sibuk menanggapi serangan balik dari pengacara Ibu Rani yang mencoba menggagalkan gugatan cerai. Mereka mencoba mengajukan permohonan pembatalan gugatan cerai, Kay. Klaimnya, kau meninggalkan rumah tanpa izin, itu adalah perbuatan yang tidak sah secara agama dan moral, jelas Faris dari telepon. Kayla tertawa sinis. Moral? Mereka bicara moral? Buktikan, Faris. Tunjukkan semua bukti yang kita punya. Tunjukkan bukti transfer uang Arka ke rekening penyelewengan. Tunjukkan bukti renovasi rumah yang dilakukan Vina tanpa izinku. Tunjukkan bahwa selama 5 tahun ini, aku hanyalah HTM berjalan dan pembantu yang dihina. Faris tersenyum puas. Aku sudah menyiapkan semua. Termasuk kesaksian dari Pak Dedi tentang bagaimana Arka meremehkanmu di depan rekan-rekan kerjanya. Pengadilan akan melihat bahwa Arka dan keluarganya yang sejak awal sudah tidak memiliki itikat baik dalam pernikahan ini. Di tengah kesibukannya, Kayla mendapat telepon dari sahabat lamanya, Siti, tokoh yang muncul di beberapa kerangka awal Anda. Siti, yang sudah lama tidak mendengar kabar, terkejut melihat berita tentang Kayla di mana-mana. Kayla, demi Tuhan, apa yang terjadi denganmu? Aku lihat di berita. Kau Sio, seru Siti histeris. Kayla menarik napas lega. Akhirnya ia bisa bicara dengan seseorang yang tulus. Panjang ceritanya, Sid. Aku cuma mencoba mengambil kembali apa yang jadi hakku. Kau gila, tapi keren, Kay. Kau mengusir mertuamu dan memecat suamimu sendiri. Itu baru balasan setimpal. Dukungan Siti terasa seperti air dingin di tengah padang pasir. Siti, yang mengenal Kayla jauh sebelum menikah dengan Arka, mengingatkannya pada betapa ambisius dan cerdasnya Kayla dulu. Dengar, Kay, kata Siti, suaranya melunak. Jangan biarkan drama ini menghantuimu. Jangan kembali ke dia hanya karena rasa bersalah. Bangun perusahaanmu, buktikan pada dunia bahwa kau melakukan ini bukan karena emosi, tapi karena kau memang mampu. Aku tahu, Sid. Aku tidak akan kembali ke kehidupan lamaku, janji Kayla. Sementara itu, kehidupan Ibu Rani dan Vina berada di titik terendah. Setelah diusir, mereka sempat menumpang di rumah kerabat jauh, tetapi sikap sombong dan kebiasaan berfoya-foya mereka membuat mereka diusir lagi. Mereka kini tinggal di sebuah kontrakan kecil di pinggiran kota, jauh dari kemewahan dan zona nyaman mereka. Aku tidak percaya ini, teriak Ibu Rani, memukul meja kayu yang reot. Aku yang punya gelar sosialita terpandang, sekarang harus tidur di kasur busa murah ini. Semua ini gara-gara si pengangguran sialan itu. Vina, yang biasanya stylish, kini hanya bisa memakai pakaian lusuh. Ia tak bisa lagi mengakses kartu kredit Arka, ponselnya disita karena tidak mampu bayar tagihan, dan semua teman sosialitanya menjauhinya karena malu. Kisah Vina yang diusir dan barang-barang mewahnya disita menjadi bahan tertawaan di grup-grup chat mereka. Mama tidak lihat di media sosial? Vina menangis frustrasi. Kayla jadi pahlawan. Dia dibilang CEO muda paling inspiratif. Kita dibilang keluarga parasit yang merampok. Aku tidak bisa keluar rumah. Semua orang menatapku dengan jijik. Mereka menyalahkan Kayla, menyalahkan Arka, dan menyalahkan semua orang kecuali diri mereka sendiri. Keserakahan mereka membuat mereka buta. Tidak menyadari bahwa semua yang mereka alami adalah akibat dari mulut tajam dan hati yang jahat. Sedangkan Arka, ia kini tinggal di apartemen kecil yang disiapkan Faris. Ia menjalani hidupnya dalam kesendirian yang pahit. Ia mencoba menghubungi Kayla berkali-kali, hanya untuk meminta maaf, tetapi Kayla tidak pernah menjawab. Arka tidak lagi memiliki jabatan, tidak memiliki uang, dan tidak memiliki siapa-siapa. Ia mulai merenungi setiap perlakuannya pada Kayla. Ia membaca berita-berita tentang kesuksesan Kayla di Cakrawala. Di sana, Kayla tampak begitu berwibawa, begitu bersinar, sosok yang seharusnya ia banggakan, bukan direndahkan. Arka tahu, penyesalan ini adalah penjara yang harus ia jalani. Ia tidak akan melawan gugatan cerai. Ia hanya berharap suatu saat nanti, ia bisa mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, meskipun ia tahu itu hampir mustahil.
Kayla, di kantornya, menatap foto pernikahan mereka yang ia simpan di laci mejanya. Ia telah menang, tetapi ia belum mencapai kedamaian sejati. Langkah selanjutnya adalah memastikan kemenangan hukumnya di pengadilan, dan melupakan masa lalu sepenuhnya. Ruang sidang pengadilan terasa dingin dan kaku, sangat kontras dengan hiruk-pikuk di luar, di mana media massa berkerumun, mengincar setiap detail dari persidangan cerai paling sensasional tahun itu. Di satu sisi, duduklah Kayla, didampingi oleh Faris, yang tampak tenang dan percaya diri, memancarkan aura seorang CEO yang tahu betul apa yang diinginkannya. Di sisi lain, Arka duduk sendirian, wajahnya terlihat kuyu dan lelah, bayangan dari pria sombong yang pernah ia tunjukkan di depan umum. Arka tidak membawa pengacara. Ia tahu, melawan Kayla adalah kesia-siaan. Semua bukti yang dikumpulkan Faris, mulai dari rekaman suara penghinaan Ibu Rani dan Vina, bukti penyelewengan dana perusahaan, hingga perjanjian pranikah yang melindungi aset Kayla, sudah terlalu kuat untuk dibantah. Saudara Arka, ujar Hakim Ketua, suaranya terdengar berat dan tegas. Apakah Anda mengakui semua tuntutan yang diajukan oleh pihak Nyonya Kayla, termasuk mengenai penyelewengan dana perusahaan dan hak kepemilikan aset? Arka mengangkat kepala, menatap Kayla yang duduk tak jauh darinya. Matanya dipenuhi penyesalan yang tulus, bukan lagi ketakutan akan kehilangan harta. Ia kini menyadari betapa berharganya wanita yang ia sia-siakan itu. Ya, Yang Mulia, jawab Arka pelan. Saya mengakui semua kesalahan dan tuntutan. Saya tidak akan melawan. Saya bersedia mengembalikan seluruh kerugian yang saya timbulkan pada perusahaan Nyonya Kayla, dan saya memohon maaf yang sebesar-besarnya atas semua perlakuan saya dan keluarga saya terhadapnya. Kayla hanya diam, tetapi hatinya sedikit melunak mendengar pengakuan jujur itu. Namun, ia tahu, maaf tidak bisa mengembalikan harga diri yang sudah diinjak-injak selama bertahun-tahun. Setelah melalui pembacaan bukti-bukti yang tidak terbantahkan, Hakim Ketua akhirnya membacakan keputusan. Majelis Hakim memutuskan, mengabulkan gugatan cerai dari Nyonya Kayla sepenuhnya. Hubungan perkawinan antara Nyonya Kayla dan saudara Arka dinyatakan putus, karena alasan pengkhianatan dan perlakuan buruk yang tidak dapat ditolerir. Kedua, Majelis Hakim menetapkan bahwa seluruh aset properti, termasuk rumah dan aset perusahaan PT Cakrawala, adalah sepenuhnya hak milik Nyonya Kayla. Ketiga, saudara Arka diwajibkan mengembalikan seluruh dana yang diselewengkan dari PT Cakrawala. Dengan demikian, keputusan ini bersifat final dan mengikat. Palu gas. Ketukan palu Hakim Ketua mengakhiri segalanya. Hubungan pernikahan Kayla dan Arka telah resmi berakhir. Kayla menarik napas panjang, beban berat yang selama ini menimpanya kini terangkat. Di luar ruang sidang, Ibu Rani dan Vina mencoba menerobos kerumunan wartawan. Wajah mereka terlihat lusuh, jauh dari citra sosialita glamor yang mereka miliki dulu. Mereka datang bukan untuk mendukung Arka, melainkan untuk mencoba memohon kepada Kayla sekali lagi. Kayla, tolong. Kami mau bicara, jerit Ibu Rani, mencoba meraih tangan Kayla. Faris dan beberapa petugas keamanan segera menghalangi mereka. Kalian tidak punya urusan lagi dengan Nyonya Kayla. Keputusan sudah final. Kayla, tolong aku. Aku akan bekerja untukmu. Aku akan jadi pembantumu sungguhan. Asalkan jangan biarkan aku hidup di kontrakan reot itu. Rengek Vina, air matanya bercampur debu jalanan. Kayla menatap mereka tanpa emosi. Vina, Ibu Rani. Kalian sudah memilih jalan kalian sendiri. Saya bukan lagi ATM kalian, dan saya bukan lagi sasaran hinaan kalian. Belajarlah bertanggung jawab atas hidup kalian sendiri. Kayla membalikkan badan dan berjalan keluar, melewati Ibu Rani dan Vina yang hanya bisa menangis histeris di keramaian. Di saat yang sama, ia melihat Arka berdiri jauh di belakang kerumunan. Arka tidak mendekat. Ia hanya menatap Kayla dengan tatapan hormat dan kesedihan yang mendalam. Arka menerima nasibnya. Minggu-minggu berikutnya, Kayla sepenuhnya mencurahkan dirinya pada PT Cakrawala. Ia membuktikan kepada semua orang, termasuk dirinya sendiri, bahwa ia membeli perusahaan itu bukan hanya karena dendam, tetapi karena ia memang visioner dan mampu memimpin. Di bawah kepemimpinan Kayla sebagai CEO, PT Cakrawala mengalami lonjakan pertumbuhan yang signifikan. Ia membenahi tata kelola perusahaan,
mengembalikan integritas, dan meluncurkan proyek-proyek baru yang jauh lebih ambisius. Pak Dedi menjadi tangan kanannya yang sangat loyal, dan Faris menjadi penasihat hukum utamanya. Kayla tidak hanya sukses dalam bisnis, tetapi juga dalam kehidupan pribadinya. Ia kembali ke dunia desain interior, tetapi kali ini, ia mendesain kantor-kantor dan penthouse mewah. Ia membeli sebuah kantor baru yang lebih modern dan jauh dari kenangan masa lalu. Siti, sahabat Kayla dari kerangka cerita sebelumnya, sering mengunjunginya, memberikan dukungan emosional dan mengingatkannya untuk tidak melupakan kebahagiaan sejati. Siti membantu Kayla menyadari bahwa kebahagiaan tidak terletak pada pernikahan, tetapi pada kebebasan dan harga diri yang sudah ia raih kembali. Kayla memutuskan untuk menjual semua perabotan mewah yang dipesan Vina dan merenovasi ulang rumahnya kembali ke gaya awalnya yang elegan. Ia menghapus setiap jejak Burani dan Vina dari rumah itu, menjadikannya kembali sebagai rumah impiannya yang tenang. Suatu malam, saat Kayla sedang santai di rumahnya, ia membaca berita di sebuah portal online sederhana. Berita itu menceritakan nasib Ibu Rani dan Vina yang kini harus berjualan makanan kaki lima. Mereka hidup susah, terus bertengkar, dan tidak pernah lepas dari penyesalan. Mereka kehilangan semua teman dan koneksi, dan harus bekerja keras untuk makan sehari-hari. Kayla menutup laptopnya. Ia tidak lagi merasa puas dengan penderitaan mereka, tetapi ia merasa lega. Ia telah memenangkan pertempuran, dan karma telah melakukan tugasnya. Kayla kini berdiri di ambang awal yang baru. Ia adalah CEO yang sukses, wanita yang dihormati, dan yang terpenting, ia adalah wanita yang bebas dan memiliki kendali penuh atas hidupnya sendiri. Masa lalunya telah berakhir di ruang sidang. Masa depannya terbentang luas, penuh potensi dan kebahagiaan yang sesungguhnya. 6 bulan telah berlalu. Hidup Kayla kini sepenuhnya berada dalam kendalinya. PT Cakrawala berkembang pesat di bawah kepemimpinan barunya. Rumah impiannya, yang sempat dinodai oleh sentuhan Ibu Rani dan Vina, kini kembali memancarkan kehangatan dan ketenangan yang sesungguhnya. Kayla telah merenovasi ulang semua sudut, menghapus setiap jejak pahit masa lalu. Kesuksesan Kayla tidak tersembunyi. Ia diundang ke berbagai seminar bisnis, wajahnya menghiasi sampul majalah pengusaha, dan ia telah menjadi simbol kekuatan bagi banyak wanita. Ia mendapatkan kembali harga diri dan kebahagiaan seutuhnya, bukan dari cinta seorang pria, melainkan dari keberaniannya sendiri. Di sisi lain, kehidupan Ibu Rani dan Vina benar-benar terpuruk. Setelah pengadilan, mereka harus hidup dari pekerjaan serabutan. Ibu Rani, yang selalu terbiasa dengan kemewahan, tidak tahan harus mencuci pakaian dan membersihkan rumah orang lain. Vina, yang dulu sombong dan gemar belanja, kini harus bekerja sebagai pelayan toko dengan gaji minimum, terus-menerus dihantui rasa malu dan cemoohan dari rekan-rekan lamanya. Mereka tinggal di kontrakan sempit, terus bertengkar dan menyalahkan satu sama lain atas kemalangan yang menimpa mereka. Mereka akhirnya mengerti bahwa Kayla, wanita yang mereka sebut miskin dan pengangguran, adalah pemilik asli dari segalanya, dan merekalah yang pantas ditertawakan. Penyesalan mereka sudah terlambat, dan karma bekerja dengan sangat adil. Suatu sore yang tenang, saat Kayla sedang menikmati secangkir teh di teras belakang rumahnya, tempat yang menjadi saksi bisu keputusan besarnya, ia melihat sebuah mobil taksi berhenti di depan gerbang. Dari taksi itu, keluarlah Arka. Arka tampak jauh berbeda. Ia mengenakan pakaian sederhana yang bersih, tubuhnya sedikit kurus, dan tatapannya tidak lagi sombong, melainkan rendah hati dan penuh kesedihan. Ia membawa sebuket bunga lili putih. Arka berjalan perlahan menuju pintu. Kayla sudah mengira momen ini akan datang, tetapi ia tidak menghindar. Ia tahu, ia harus menutup bab ini sepenuhnya. Kayla, sapa Arka, suaranya pelan dan serak. Ia berdiri di ambang pintu, tidak berani melangkah masuk tanpa izin. Bisakah kita bicara sebentar? Kayla menghela napas. Masuklah, Arka. Tapi hanya 5 menit. Arka masuk, tangannya gemetar memegang bunga itu. Ia menyerahkannya kepada Kayla. Aku tahu ini tidak ada artinya, tapi aku ingin memberimu ini. Terima kasih, kata Kayla, menerima bunga itu tanpa ekspresi. Apa yang ingin kamu bicarakan? Semuanya sudah jelas di pengadilan. Arka menundukkan kepalanya. Aku tahu, Kay.
Aku tidak datang untuk meminta hartamu kembali. Aku sudah mengembalikan semua dana perusahaan. Aku datang untuk meminta maaf, sekali lagi, yang tulus. Aku tahu aku tidak pantas mendapat pengampunanmu. Arka menceritakan kehidupannya yang sekarang. Ia bekerja keras, menjalani hidup sederhana, dan perlahan-lahan belajar menghargai hal-hal kecil. Aku sekarang mengerti. Aku mencintaimu, tapi aku membiarkan egoku, ambisi palsuku, dan ucapan ibuku meracuni segalanya. Aku meremehkanmu karena aku takut melihatmu lebih hebat dariku. Aku adalah pria yang bodoh, Kay. Aku pantas kehilanganmu. Arka mengangkat kepalanya. Aku hanya ingin kau tahu, aku sudah mengurus perceraian dengan baik. Aku tidak akan pernah mengganggu hidupmu lagi. Aku senang melihatmu sukses. Kay, kau pantas mendapatkan semua ini. Aku hanya berharap kau bahagia. Kayla menatap mata Arka, mencari kejujuran di sana. Ia melihat penyesalan yang nyata. Aku memaafkanmu, Arka, kata Kayla, nadanya lembut namun tegas. Aku memaafkanmu, karena jika aku tidak memaafkanmu, aku tidak akan bisa benar-benar bebas. Aku sudah mendapatkan kebahagiaanku kembali. Arka tersenyum pahit. Ia tahu, kata maaf bukanlah jaminan ia bisa kembali. Ia bangkit berdiri. Terima kasih, Kay. Selamat tinggal, ucapnya, siap untuk pergi. Saat Arka membalikan badan, sebuah dorongan tiba-tiba muncul dalam diri Kayla. Ia melihat Arka yang sekarang, jujur, rendah hati, dan menerima kesalahannya. Ia tahu Arka yang ini adalah pria yang berbeda dengan yang ia nikahi dulu. Tunggu, Arka, panggil Kayla. Arka berbalik, menatap Kayla penuh harap. Kayla berjalan mendekat. Aku sudah melewati banyak hal. Aku sudah membuktikan diriku. Aku sudah menghukum kalian semua. Aku tidak ingin menghukum diriku sendiri dengan menutup semua pintu. Kayla memandang Arka dengan serius. Aku memberimu kesempatan kedua, Arka. Bukan sebagai suamiku yang dulu, tapi sebagai seseorang yang harus membuktikan dirinya dari awal. Kita akan membangun kembali hubungan ini dengan aturan baru. Arka terkejut. Kesempatan kedua? Ya, tegas Kayla. Jika kamu ingin kembali dalam hidupku, kamu harus menerima ini. Aku adalah CEO yang memegang kendali atas keuangan dan keputusan besar rumah tangga kita. Komunikasi harus terbuka, tidak ada lagi rahasia. Dan yang terpenting, kamu harus menjadi pelindungku, bukan orang yang membiarkanku dihina. Jika Ibu Rani dan Vina kembali mencoba mengganggu, kamu harus berdiri di sisiku dan melindungiku. Arka meneteskan air mata. Ini adalah kesempatan yang tidak ia duga. Aku terima, Kay. Aku akan membuktikan bahwa penyesalanku tulus. Aku akan menjadi pria yang pantas kau banggakan. Kayla mengangguk. Ia tidak memeluknya, tetapi hanya menjabat tangan Arka dengan tegas. Mulai sekarang, kita mulai dari nol. Jangan pernah lupakan semua yang telah terjadi, karena itu adalah harga dari harga diri kita. Kayla dan Arka mulai membangun kembali hubungan mereka dengan fondasi yang baru dan lebih kuat, penuh komunikasi, saling menghargai, dan menghormati batasan. Kayla tetap fokus pada karirnya sebagai CEO PT Cakrawala, menjadi inspirasi bagi banyak orang. Ia tidak hanya mendapatkan kembali harga dirinya, tetapi juga cinta yang tulus dan jujur, yang dibangun di atas rasa hormat, bukan kepalsuan. Sementara itu, Ibu Rani dan Vina terpaksa kehilangan semua kemewahan yang selama ini mereka nikmati. Mereka jatuh miskin, harus bekerja keras untuk makan sehari-hari, dan selalu dihantui rasa penyesalan seumur hidup. Mereka akhirnya mengerti bahwa wanita yang mereka sebut miskin adalah pemilik asli dari segalanya, dan merekalah yang pantas ditertawakan. Kayla telah mendapatkan akhir yang baru, kehidupan yang tenang, bahagia, sukses, dan dihormati sepenuhnya. Pesan moral: jangan pernah meremehkan atau merendahkan orang lain, terutama pasangan hidupmu. Kehormatan sejati dan kekayaan abadi tidak datang dari harta yang diklaim, melainkan dari keberanian, kecerdasan, dan harga diri yang kamu miliki sendiri. Siapa yang menanam kesombongan, dia akan menuai penyesalan.